Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Antena dan Komunikasi RF di sesi 4. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas topik mengenai insertion loss, gain, dan return loss. Di mana ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang akan dipelajari adalah mengenai insertion loss dan return loss, kemudian ada gain, mismatch, dan return loss, kemudian ada parameter S, dan kemudian ada peralatan pengukuran. Di video kali ini akan dibahas secara singkat saja, nanti rekan-rekan bisa baca lebih lanjut di lecture note dan slide PowerPoint, dan juga jangan lupa dikerjakan kuis dan tugasnya. Di pendahuluan kita tahu bahwa di sini ada yang dinamakan dengan insertion loss ya. Ini digambarkan sebagai pengurangan sinyal gelombang mikro ketika sinyal tersebut melewati suatu komponen. Jadi ketika gelombang mikro yang original, yang asli ini akan melewati sebuah komponen-komponen elektrikal, di situ tentunya ada hal di mana sinyal-sinyal ini mengalami pengurangan, baik itu dari powernya dan berbagai halnya, dan itu dinamakan dengan insertion loss ya. Nah di sini juga di insertion loss ini, jadi konsepnya adalah coba saya share sebentar. Nah ini konsep dari insertion loss ya, di mana daya datang. Kemudian di situ ada komponen di sini tentunya ya komponen-komponen elektronika, microwave komponen, dan kemudian di situ ada daya yang terpantul dan kemudian ada daya yang masuk atau tertransmisikan. Nah ini konsep insertion loss ini tentunya tidak bisa lepas juga dari yang dinamakan dengan konsep return loss ya. Nah di sini dapat terlihat bahwa apa yang dapat di sini komponen-komponen dari perangkat gelombang mikro ini bisa berupa filter atau penyaringan, bisa sebuah isolator, bisa sebuah atenuator, ataupun bisa sebuah amplifier atau penguat ya. Nah, di sini tenaga dari gelombang mikro dikirimkan melalui jalur transmisi dari sisi kiri ya, dan tenaga tersebut masuk ke dalam jangkauan komponen. Tenaga tersebut dinamakan dengan incident power atau tenaga masukan. Nah, di sini ketahui bahwa yang dinamakan dengan insertion loss adalah perbandingan antara daya transmisi dan daya yang datang. Nah, ini dinamakan dengan insertion loss. Jadi daya yang berhasil ditransmisikan berapa dan daya yang datangnya berapa, itu didapatkanlah yang dinamakan dengan insertion loss. Nah, cuman kalau misalkan yang dinamakan return loss, ya return ini kembali, ya loss ini rugi-rugi, ya. Rugi-rugi yang kembalinya itu adalah bukan daya datangnya tapi daya yang terpantulnya. Jadi daya yang keluar dari komponen tapi dari sisi kiri atau terpantul dibagi dengan daya datangnya. Itu dinamakan dengan return loss ya. Jadi insertion loss itu hasilnya yang output transmisinya berapa, kemudian dibagi dengan daya datang, itu dinamakan dengan insertion loss. Tapi kalau misalkan return loss, daya yang dipantulkannya berapa dibandingkan dengan daya datang ya. Nah, di sini ada beberapa perhitungan untuk insertion loss ya. Contoh-contoh insertion loss, misalkan gini, daya datangnya 10 watt. Kemudian daya yang tertransmisikannya adalah sebesar 1 watt. Ya, bayangkan daya datangnya 10 watt, ya, besar 10 watt, tetapi setelah dia masuk komponen di situ karena ada filter, amplifier dan sebagainya, akhirnya berkuranglah daya-daya yang ada di situ tuh, terjadi rugi-rugi dan sehingga yang ditransmisikannya 1 watt. Berapakah insertion loss-nya? Itu dapat dihitung dengan perbandingan tadi, maka insertion loss-nya adalah sebesar 10 dB atau desibel. Jadi satuannya adalah dalam desibel. Ya, contoh lainnya misalkan daya datang 10 miliwatt. Nah, ini pun rekan-rekan harus dipahami konsep dari miliwatt ke dBm konversi ya. Itu bisa dipelajari lagi dari beberapa studi literatur. Bagaimana sih merubah watt ke dalam dB watt atau dBm. Di sini kalau misalkan 10 miliwatt, miliwatt ini sama dengan desibel meter atau dBm ya. Jadi 10 miliwatt ini atau dikatakan dengan 10 dBm, dan yang daya yang transmisikannya adalah misalkan keluarnya cuma 2 miliwatt. Artinya berapakah rugi-ruginya atau insertion loss-nya? Tadi daya ditransmisikan per daya datang. Ini tapi dalam satuan desibel
Ya, dalam 1 desibel nanti dipelajari secara matematiknya bagaimana sih ngitung log desibel ini sehingga di situ didapatkan insertion loss-nya 7 desibel. Nah, ini contoh dari perhitungan insertion loss ya. Dan ini nih yang berikutnya kita berbicara mengenai gain ya. Jadi kalau di gain ini adalah tenaga ya. Jadi jika komponen amplifier lalu ditransmit dari komponen lebih besar dari insiden adalah amplifier. Jadi kalau kemudian ada penguatan justru ini. Kalau tadi loss itu rugi-rugi, tapi kalau gain ini penguatan, jadi di amplified gitu ya. Oleh karena itu rasio transmitted power ke incident power ditentukan sebagai gain dari amplifier. Jadi untuk menghitung gain, di sini gain amplifier adalah tenaga keluaran dibagi dengan tenaga input. Ya, jadi 10 log output power dibagi input power. Ya. Atau kalau dalam dBm, gain dalam dB, output powernya berapa dBm, dikurangi input powernya berapa dBm. Itu yang dinamakan dengan gain atau penguatan. Di sini ada contoh perhitungan gain, ya bisa rekan-rekan lihat gitu ya. Hitung gain dari amplifier. Amplifier ini sebuah komponen yang untuk menguatkan sinyal, ya, dengan input power 10 mW dan output power 200 mW. Ya. Jadi inputnya 10 mW, lihat nih, beda ya dengan tadi yang return loss atau insertion loss. Kalau yang ini dia dari 10 mW keluarnya ini jadi 200 mW. Artinya ada penguatan atau adanya gain. Gain itu penguatan menggunakan komponen amplifier tadi. Tinggal dihitung saja 10 log output powernya 200 mW per input powernya 10 mW. Jadi didapatkan 10 log 20 sama dengan 10 kali 1,3 sama dengan 13 desibel. Ya. Jadi nilainya adalah 13 desibel. Itu adalah yang menggunakan tadi rumus yang pertama. Rekan-rekan juga bisa menggunakan rumus yang kedua, tadi yang di mana dB-nya dirubah dulu gitu ya ke dalam miliwattnya dirubah dulu ke dalam dBm. Kalau dirubah ke dalam dBm itu tinggal dikurangi. Misalnya tadi 10 miliwatt ini adalah sama dengan 10 dBm. 200 miliwatt ini sama dengan 23 dBm. Nah, nanti rekan-rekan coba cari bagaimana cara mengubahnya secara matematik. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Jadi gain dB output power dikurangi input power. Jadi 23 dikurangi 10 sama dengan 13 dB. Ya. Jadi itulah ini lihat keuntungan gain itu adalah penguatan. Jadi dengan adanya komponen amplifier ini sehingga sinyal yang tadinya lemah, daya masukannya lemah, kemudian masuk ke amplifier sehingga dikuatkanlah sehingga daya keluarannya lebih besar. Sehingga di situ terjadilah rasio perbandingan yang dinamakan dengan gain. Terjadinya penguatan berapa desibel yang dikuatkannya oleh komponen amplifier itu. Nah, itu bisa dipelajari ya rekan-rekan tentang case rumusnya di sini. Selain daripada ini pun ada satu rumusan juga nanti terkait dengan perhitungan return loss, insertion loss atau attenuator itu nanti pun dipelajari. Nah, yang ketiga itu tentang parameter S ya. Jadi ini parameter S ini adalah cara lain dari spesifikasi return loss dan insertion loss. Jadi dengan mencari parameter S ini maka nanti bisa kita dapatkan yang dinamakan dengan tadi return loss, insertion loss, kemudian gain dan sebagainya. Ya. Nah, ini jika sinyal mikrowave pada peristiwa pada sisi input komponen, maka rasio dari penggambaran medan listrik yang terjadi pada medan listrik adalah koefisien refleksi ya. Nah, rasio medan listrik transmisi dan medan listrik adalah yang dinamakan koefisien transmisi. Nah, di sini jadi parameter S kalau misalkan ada seperti tadi itu di gambar ini ada A1, A2, ada input 1, ada input 2, kemudian output 1, output 2. Ini bisa dicari parameternya. Ada S11, ini menunjukkan input reflection coefficient. Rumusnya seperti ini. S21 ini menunjukkan gain atau loss. S12 isolation dan S22 bisa menggunakan output reflection coefficient. Nah, biasanya parameter S ini bisa diperoleh dengan mudah dengan menggunakan perangkat. Nah, yang di terakhir ini ada perangkat pengukurannya untuk mengukur semua parameter tadi di dalam transmisi. Salah satu alat yang digunakannya yang juga memang terkenal, ini alat ini yang memang khusus untuk kita mendeteksi bagaimana
sinyal-sinyal ini ditransmisikan. Tadi mencari parameter S dan berbagai halnya, ini dinamakan dengan network analyzer. Ya, perangkat ini cukup mahal, harganya bisa sampai 500 miliar ya, perangkat ini, tapi memang ini sangat akurat, khususnya bagi laboratorium-laboratorium yang menggunakan ini untuk pengukuran antena, gitu ya, microwave dan berbagai hal. Ini memang perlu menggunakan ini. Tapi dewasa ini ada juga perangkat yang lebih murah, masih dinamakan dengan network analyzer dengan kemampuan yang lebih istilahnya bagus juga, tapi harga lebih murah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan sesi keempat ini. Jangan lupa untuk tetap dikerjakan kuisnya dan tugasnya dan tepat waktu. Sampai jumpa lagi di pertemuan sesi kelima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak.